Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Maftuhatin MPDI, dosen Prodi D3 Bahasa Jepang, Fakultas Bisnis, Bahasa, dan Pendidikan, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, dengan NIDN 0714067901. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam yang meliputi 3 aspek: delivery, interaction, dan assessment. Berikut deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mengulas Islam sebagai agama secara mendasar, studi kritis interdisipliner tentang akidah, syariah, dan akhlak dalam konteks kehidupan sehari-hari, penguatan pemahaman dan pengamalan nilai Islam, disertai kemampuan berpikir kritis analitis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diarahkan untuk menjadi muslim yang kafah dan menjadi rahmat lil alamin. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, toleran, peduli sosial. Adapun kemampuan yang kedua dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep tauhid, iman, manusia dan agama, sumber hukum, etika, sejarah peradaban, serta relasinya dengan ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan kehidupan kontemporer. Yang ketiga yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini adalah mahasiswa mampu berpikir kritis, analitis, komunikatif, kolaboratif dalam mengkaji isu-isu keagamaan terkait HAM, demokrasi, korupsi, lingkungan, serta mampu memberikan solusi etis, argumentatif, berbasis nilai Islami. Kemampuan yang keempat yang diharapkan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini adalah mahasiswa mampu menginternalisasikan ajaran Islam melalui praktik ibadah, pengambilan keputusan secara moral, pembentukan keluarga sakinah, etos kerja profesional, serta merancang program pemberdayaan masyarakat kontekstual. Materi yang dibahas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini adalah yang pertama, tentang keimanan dan ketakwaan, yang kedua, hakikat manusia menurut Islam, yang ketiga, agama, syarat-syarat agama, dan ciri-ciri agama. Yang keempat, Islam sebagai agama wahyu, yang kelima, sumber ajaran Islam, yang keenam, HAM, demokrasi, dan korupsi. Sementara materi yang ketujuh adalah tentang etika, moral, dan akhlak. Yang kedelapan tentang iptek, seni dalam Islam. Yang kesembilan, sejarah kebudayaan Islam. Dan yang terakhir tentang rumah tangga Islami. Referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu referensi dari tim Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi, buku karya Abudin Nata tentang Pendidikan Agama Islam, buku dari Hurai Shihab tentang Wawasan Al-Quran, buku dari Nurholis Majid dengan judul Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan, serta buku dari Azumardi Azra tentang Islam dan Peradaban Dunia, serta juga ada buku referensi dari Asghar Ali Engineer tentang Islam dan Teologi Pembebasan, buku dari Ahmad Amin dengan judul Etika, serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dan terbaru sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Model pembelajaran yang digunakan yaitu secara sinkronus.
yaitu tatap muka di ruang kelas. Metode perkuliahan dengan cara ceramah dan diskusi. Terkait interaksi dalam kuliah, yaitu perkuliahan ini terdiri dari 16 kali tatap muka yang terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2 kali evaluasi berupa UTS dan UAS. Proses pembelajaran dilaksanakan secara langsung di ruang kelas serta menggunakan Google Classroom atau Google Drive dan WhatsApp Group. Google Classroom atau Google Drive digunakan sebagai media sharing materi dan pengumpulan tugas. WhatsApp Group digunakan sebagai media komunikasi dan konsultasi. Materi perkuliahan akan diunggah maksimal 1 hari sebelum perkuliahan dilaksanakan, sehingga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari materi tersebut sebelum perkuliahan dilaksanakan. Adapun soal UTS dan UAS dibuat dalam bentuk esai untuk menguji keluasan, kedalaman, dan pemahaman pengetahuan mahasiswa serta mengukur capaian perkuliahan secara komprehensif sebagai dasar penentuan nilai kelulusan. Pembobotan penilaian pada mata kuliah pendidikan agama Islam ini terdiri dari 1. Kehadiran dengan segala aktivitasnya berkontribusi 20%, tugas mandiri memiliki kontribusi 15%, tugas kelompok berkontribusi sebesar 15%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikian informasi tentang mata kuliah pendidikan agama yang saya ampu. Selanjutnya, mengenai bagaimana saya berinteraksi di kelas akan saya sampaikan dalam cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semester ini kita bertemu lagi dengan kalian. Hari ini saya akan menyampaikan di semester 2 ini, saya akan menyampaikan mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, agar semua ilmu kita dan apa yang kita usahakan hari ini diridhoi oleh Allah, kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita berdoa dulu, kita baca Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke materi bahwa pagi hari ini kita akan membahas materi lanjutan setelah kemarin pertemuan kita membahas tentang kontrak perkuliahan. Kita memasuki tentang bagaimana kalian harus berada di semester 2, bagaimana perjalanan kalian nanti ke depannya. Materi kita hari ini akan membahas tentang keimanan dan ketakwaan. Ada yang sudah pernah mendengar kata-kata bahwa yang penting jadi orang baik? Pernah? Sudah sering mendengar kata-kata itu? Sering. Menurut kalian, apakah orang yang hatinya baik itu pasti orang itu bertakwa? Bisa angkat tangan? Oke, Mbak Fia? Tidak, karena orang yang bertakwa itu tidak hanya berbuat baik kepada orang lain, tapi juga beriman kepada Allah dan selalu menaati perintah dari Allah. Jadi orang yang bertakwa itu selalu berusaha menjadi orang yang baik. Tapi orang yang baik belum tentu orang yang bertakwa. Orang yang baik belum tentu orang yang bertakwa. Next, mungkin dari teman laki-laki, apakah orang yang hatinya baik bahwa menunjukkan juga bahwa orang itu bertakwa? Karena kebaikan tidak cukup hanya di hati, tetapi harus dibangun di atas iman yang benar dan diwujudkan dalam ketakwaan. Iya, Mas Imam, jawabannya tepat bahwa orang yang hatinya baik belum tentu dia mempunyai ketakwaan yang baik juga. Karena untuk melaksanakan ketakwaan harus dibangun atas dasar keimanan, dibangun atas dasar perbuatan yang baik juga. Hari ini kita akan membahas itu semua materi tersebut tentang iman dan takwa.
Harapan saya, harapan kita semua, saya terutama sebagai dosen pengampu, setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah pendidikan agama ini, bab tentang keimanan dan ketakwaan, ada beberapa kompetensi yang akan nanti kita kuasai. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang definisi iman dan takwa menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kalian teman-teman semua bisa menganalisis hubungan antara iman, takwa, dan perilaku sehari-hari. Itu kompetensi yang kedua. Kompetensi yang ketiga, kita akan mendeskripsikan tingkatan keimanan. Jadi iman itu ada macam-macam tingkatannya. Paling rendah, menengah, paling dasar, itu kompetensi yang kita pelajari. Paling tinggi, paling besar harapan setelah kita mempelajari ini semua, materi ini, bahwa semua mahasiswa mampu merumuskan strategi meningkatkan ketakwaan di era modern atau di kehidupan modern. Jadi mampu mengkreasikan bagaimana strategi kita menghadapi dunia yang saat ini, dunia modern seperti ini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Itu 5 kompetensi dasar yang saya harapkan, yang kita harapkan semua dari mata kuliah pendidikan agama hari ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide ini menjelaskan tentang definisi iman dan takwa. Jadi iman itu ada banyak bahasa, ada banyak pengertian, ada secara bahasa, secara istilah, bahwa iman itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi yu'minu imanan. Amana yu'minu amanan yang berarti bahwa percaya, membenarkan, kemudian memberikan rasa aman. Amana yu'minu, membenarkan, meyakini, dan memberikan rasa aman. Secara etimologi, iman mengandung makna tasdik. Atasdik yang artinya pembenaran yang kuat terhadap sesuatu. Itu pengertian iman. Kalau iman ikrarnya apa? Kita ngapain kalau ikrar? Ikrarnya iman apa? Dengan membaca syahadat. Gimana bunyinya syahadat? Dua syahadatain itu adalah wujud bahwa kita mengikrarkan aku iman kepada Allah. Setelah kita mengikrarkan, kita mengucapkan, kita melaksanakan apa yang ada di dalam rukun iman, arkanul iman. Ada 6 rukun iman. 1, percaya kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, kita. 4, Rasul. 5, 6, itu merupakan keimanan yang diwajibkan oleh kita. Jadi setelah kita semua melaksanakan ikrar, kita melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, apa yang ada di tuntunan Allah dalam rukun iman, itu yang menjadi kewajiban kita setelah kita iman. Kita masuk di slide selanjutnya tentang iman dan takwa, dan perilaku sehari-hari. Ini takwa itu sering disebut sebagai indikator kualitas iman seseorang. Jadi indikator iman kita itu ditentukan dari ketakwaan kita. Seberapa besar, seberapa kuat ketakwaan kita sebagai manusia itu merupakan kadar atau indikator dari keimanan kita. Semakin kuat iman seseorang, semakin tinggi tingkat takwanya. Dan hal itu pun ditegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh Mbak Seda. Gimana bunyinya Seda? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baik, ini kalau keterkaitan antara iman dan takwa, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak memandang berapa keuangan kalian. Atau Allah tidak melihat apa warna kulit kalian. Allah tidak memandang kalian ini tinggi, kalian rendah, atau kalian gemuk, kalian kurus. Allah tidak melihat itu. Yang dilihat oleh Allah dan dilihat dan diakui oleh Allah itu adalah ketakwaan kita. Jadi kalau hubungan antara keimanan dan ketakwaan itu ibaratnya pohon. Pohon itu ibaratnya sebuah
Iman. Pohon itu imannya, dan pohon itu pasti ada yang mempunyai bunga atau yang mempunyai buah. Buah ibaratnya sebuah ketakwaan. Jadi iman itu ibarat pohonnya yang tinggi atau pohonnya yang kuat dan mempunyai akar yang banyak. Buahnya, bunganya itu adalah ibarat dari ketakwaan kita. Semakin kuat akarnya, akan semakin banyak pohon itu mengeluarkan bunga atau buah. Semakin subur akar itu dipupuk, maka buahnya atau bunganya juga akan semakin banyak. Itulah yang mengibaratkan, kita menganalogikan iman sampai takwa itu kaitannya apa. Gitu. Selanjutnya kita masuk di materi tentang tingkatan-tingkatan keimanan. Bahwa iman itu mempunyai berbagai macam tingkatan. Jadi iman yang paling dasar dari kepemilikan kita itu adalah kepatuhan lahiriah dalam kita melaksanakan semua syariat-syariat Islam. Kemudian naik, tingkatan keimanan kita itu naik akan menjadi iman, yaitu keyakinan mendalam dalam hati terhadap rukun iman. Next, ketika ini sudah sempurna, kita sudah melaksanakan semuanya, kita naik pada tahapan ihsan. Apa sih dan ihsan itu? Kondisi apa? Ihsan itu adalah sebuah kondisi spiritual ketika beribadah seakan-akan melihat Allah, dan jika tidak mampu melihatnya maka ia yakin bahwa Allah selalu melihatnya. Jadi kondisi di mana itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah senantiasa. Merasa diawasi. Inilah tingkat spiritual paling tinggi dari manusia. Ihsan, kita merasa bahwa Allah itu selalu melihat kita kok. Dimanapun kita berada, kita sedang ngapain aja, Allah itu sedang mengawasi kita. Ini adalah puncak spiritual, keimanan spiritual yang tertinggi. Jadi kita tidak akan berani-berani nih melakukan kegiatan-kegiatan yang maksiat, kita mencuri, kita melakukan perbuatan yang buruk, karena kita selalu yakin bahwa Allah itu melihat kita. Oke, ini adalah tingkatan keimanan berdasarkan perjalanan spiritual manusia. Jadi ada tingkatan. Tingkatan selanjutnya adalah berdasarkan kedalaman keyakinan. Kedalaman keyakinan ada sama, 3 juga, ada 3 tingkatan. Yang pertama apa Mbak Nafisa? Ilmu yakin. Ya. Apa penjelasannya kalau ilmu yakin? Ilmu yakin adalah keyakinan berdasarkan pengetahuan. Jadi kita itu yakin sesuatu karena kita mengetahui hal tersebut. Oke. Itu. Kalau yang kedua, ayat yakin keyakinan berdasarkan pengalaman atau pengamatan. Oke. Jadi kita meyakini sesuatu itu karena kita melihat dari pengalaman kita terdahulu atau pengalaman teman-teman kita. Iya. Ketiga, hak yakin keyakinan berdasarkan penghayatan spiritual yang mendalam. Jadi kayak tadi iman gitu kan dari dalam diri kita. Karena penghayatan yang mendalam. Jadi ada 3 tingkatan. Ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Bisa memberikan contoh karena ainul yakin, Mas Hasan? Ketika kita melihat sesuatu dan sehingga kita merasa kayak mempercayainya, ya, itu membuat kita kayak yakin terhadap apa yang kita lihat. Oke, ainul yakin. Jadi kita yakin karena kita sudah melihat atau kita sudah mengalami. Oh iya, ternyata Allah itu maha besar. Oh iya, Allah ternyata sayang sama aku. Setelah kita mengalami sebuah kejadian atau kita melihat kejadian dari orang lain. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan keyakinan, tingkatan-tingkatan keimanan. Ada berdasarkan perjalanan spiritual dan ada berdasarkan kedalaman keyakinan. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Sudah siap semua? Sudah. Capek? Oke. Terima kasih. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Karena tadi melihat berapa teman sudah ada yang menguap, sudah ada yang mulai kayaknya punggungnya capek untuk duduk. Kita akan Bu Lili akan membuat ice breaking. Nanti kalian akan ada pertanyaan-pertanyaan, jadi ada petunjuknya. Nanti ini yang kalian lakukan.
Jadi petunjuknya adalah ketika kalian menjawab iman, maka angkat tangan kanan kalian. Ya. Ketika kalian menjawab takwa, maka angkat tangan kiri kalian. Sudah siap? Siap. Are you ready? Ready. Go, kita mulai. Pertama, saya percaya adanya malaikat. Iman atau takwa? Iman atau takwa? Iman. Benar, Lydia? Saya menolak plagiarisme. Iman atau takwa? Takwa. Saya yakin Allah Maha melihat. Gampang. Apa ini? Iman. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi sudah bagus, sudah bisa membedakan pengertian antara iman dan takwa, sudah bisa memberikan juga menunjukkan contoh antara iman dan takwa kelas kalian. Jadi kayaknya ini sudah berhasil nih, materi iman dan takwa ini sudah menguasai semuanya. Oke, kita lanjutkan di materi terakhir kayaknya. Ini nanti materi terakhir dari kegiatan pembelajaran kita yang membahas tentang keimanan dan ketakwaan. Materi terakhir. Oke. Jadi terakhir kita akan membahas tentang strateginya. Kita bisa menguasai strategi dalam menghadapi dunia modern. Ternyata untuk meningkatkan keimanan kita harus mempunyai strategi-strategi. Kalau di sini ada 7 strategi yang bisa kita laksanakan. Godaan kita itu banyak ya di lingkungan luar itu. Godaannya sangat banyak. Media sosial juga sangat besar godaannya. Maka sebagai orang muslim, orang Islam, kita mempunyai strategi untuk menghadapi dunia modern. Ada 7. Yang pertama ada penguatan kesadaran atau kita bermuraqabah. Apa sih itu muraqabah? Mujib? Mas Mujib, muraqabah itu apa? Merasa diawasi. Kita muraqabah. Jadi jangan lupa bahwa kita harus selalu merasa diawasi. Tidak hanya ketika ada orang tua kita saja, tidak hanya ketika ada guru kalian saja, tapi bahwa ternyata di sekitar kita ada Allah yang mengawasi kita. Yang pertama strateginya untuk menghadapi dunia modern adalah muraqabah. Merasa bahwa kita selalu diawasi. Yang kedua, strategi yang bisa kita lakukan adalah konsisten ibadah wajib. Siapa sing sholatnya bolong-bolong wajibnya? Masih ada yang bolong-bolong? Alhamdulillah tidak ada. Yang selanjutnya strategi ketiga adalah tazkiyatun nafs. Apa tazkiyatun nafs? Mas Hasan? Mengkondisikan hati, memanajemeni hati. Jadi apa yang harus dilakukan? Ada refleksi diri. Apa tazkiyatun nafs contohnya, Mas Rizky? Mengontrol stres, menjaga emosi. Ya. Menjaga emosi kita. Jadi selalu mengontrol diri kita. Emosi kita itu dijaga. Tazkiyatun nafs dulu. Kenapa kok seperti ini? Ditelaah dulu. Nah, itu strategi untuk menghadapi dunia modern biar kita tidak terjebak. Jadi tergelincirnya kita itu karena lidah kita. Tergelincirnya manusia itu bukan karena kakinya, tapi karena lidahnya manusia. Jadi ketika menghadapi semua persoalan, semuanya harus tenang dulu. Tenangkan diri kalian, itu namanya tazkiyatun nafs, menjaga emosi. Ini beberapa strategi yang bisa kita ambil, yang bisa kita laksanakan ketika kita menghadapi dunia modern saat ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Media sosial dan dunia digital sering menampilkan banyak hal yang bisa mempengaruhi keimanan dan ketakwaan kita. Bagaimana cara kita agar tetap bisa menjaga keimanan dan meningkatkan ketakwaan di tengah kondisi tersebut? Jadi menghadapi media sosial yang seperti ini, menghadapi
dunia yang seperti ini, yang pertama yang bisa dilakukan adalah strategi yang pertama. Yakin bahwa Allah itu mengawasi kita. Setelah yakin bahwa Allah mengawasi kita, kita mencari pindah nih lingkungannya. Kita pindah lingkungan ke lingkungan yang baik. Lingkungan yang sehat, lingkungan yang positif, yang vibes-nya positif gitu ya. Kalau anak sekarang ngarani vibes-nya positif. Gitu. Jangan yang mencari lingkungan yang vibes-nya negatif, cruising, buruk. Nah gitu. Jadi cari lingkungan yang memang mengajak kalian selalu ke arah yang kebaikan. Yang selalu mengingatkan kita. Maka dengan begini kita akan terhindar dari keburukan-keburukan yang dialami di dunia modern. Hari ini kita sudah menyelesaikan pertemuan kedua kita di semester ini. Jadi mudah-mudahan kesimpulan materi hari ini adalah bahwa keimanan itu tidak hanya berdasarkan Islam saja. Iman itu harus dilandasi dengan Islam. Kemudian Islam ini merupakan dasar, pondasi dari setiap kita melaksanakan kebaikan. Jadi ketakwaan kita itu lahir karena keimanan yang kuat juga. Itu terima kasih untuk hari ini materi perkuliahan pendidikan agama Islam dengan tema keimanan dan ketakwaan kita akhiri. Sampai jumpa di pertemuan pekan depan. Bu Lili akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya ampu. Semoga bisa memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dirjen Dikti, serta seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, kepada rekan-rekan sejawat, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.